Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto. Masih di Bumi Mojo by Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah sobat, nggak tahu kenapa memang beberapa hari ini saya mendapatkan dari pusaka-pusaka patron sobat. Nah untuk di episode kita kali ini pun juga saya akan mereview dari pusaka yang baru saja saya dapatkan. Dan ini lagi-lagi ukurannya juga patron. Nah ini seperti ini. Tapi kalau untuk yang ini sudah ada warangkanya jadi lengkap. Kalau untuk yang kemarin kan saya mendapatkan cuma ligan saja, cuma bilah saja. Tetapi untuk yang saat ini sobat, ini yang saya dapatkan sama bentuknya pattern tetapi dia lengkap dengan warangkanya. Nah ini pun juga nanti akan saya tunjukkan kepada Anda, karena untuk di pamor pusaka ini adalah termasuk dari pamor istimewa. Dan juga kebetulan sobat, saya ternyata juga mempunyai 3 buah koleksi pusaka yang sama-sama mempunyai pamor yang seperti yang saya dapatkan baru saja ini sobat. Nah seperti apa sih wujud dari pusaka-pusakanya, kita akan melihatnya bersama-sama. Baik sobat BMC, ini kalau Anda melihat di sini ada 4 buah pusaka. Ini adalah yang 3 buah pusaka ini sebagai peneman, jadi biar ada temannya untuk di pusaka yang baru saja saya dapatkan ini. Nah untuk di pusakanya seperti ini menurut dari keterangan beliau sobat, atau menurut keterangan dari teman saya, ini adalah bahannya katanya dari tanduk untuk yang pegangannya ini. Nah, untuk warangkanya bentuknya seperti ini. Kalau saya melihat untuk di motif dari warangkanya ini sepertinya kayaknya motifnya bagus ini sobat. Nah, kayaknya ini bagus ini. Tapi nggak tahu kenapa ini nanti mungkin akan saya ganti atau juga ini nanti akan saya serviskan atau gimana gitu. Ini masih saya pertimbangkan sobat. Dan kalau Anda melihat untuk di mendaknya ini, nah mendaknya ini sepertinya kayak dari permata ini. Nah ini adalah mendak, kayaknya adalah lawasan. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Ini sebagai sebuah pelengkap ya. Jadi memang nggak tahu kenapa beberapa hari ini sobat saya itu mendapatkan pusaka-pusaka pattern. Nah salah satunya adalah yang terbaru adalah pusaka ini sobat. Nah ini kapan hari itu dimulai dari keris kalau nggak salah Betok Pamangkang Jagat. Lalu saya mendapatkan lagi keris apa itu pamornya Gubet atau pamor buntel mayat. Nah lalu terus saya juga mendapatkan lagi yang ini sobat. Nah ini pamornya adalah pamor Dadung Muntir. Dan untuk di dapurnya sendiri ini masuknya di dapur brojol. Jadi ini brojol, pamornya adalah pamor Dadung Muntir. Dan kalau Anda melihat sobat, untuk dibilah besinya ini dia hitam legam. Nah, jadi kontras dengan pamornya ini sobat. Nah jadi saya mendapatkan memang seperti ini. Nah, jadi memang mungkin sudah diwarangi sama orangnya. Jadi saya mendapatkan memang sudah seperti ini, jadi sudah bagus kayak gini. Ini nanti saya masih mempertimbangkan apakah nanti diganti warangkanya ataukah warangka ini saja. Ini kalau kita melihat untuk di warangkanya ini dia motifnya bagus loh sebenarnya untuk di kayunya ini sobat. Nah ini kalau Anda melihat ada semacam kayak mata kayunya ini, nah berputar memutar seperti ini. Ini masih saya pertimbangkan ini. Kira-kira ini dipakai atau dipensiunkan. Nah ini adalah pusaka yang istimewa kalau menurut saya, karena pusaka ini menurut pribadi saya sobat, untuk di pamornya termasuk dari pamor agak langka keberadaannya di dunia tosan aji, yaitu pamor Dadung Muntir. Ini bentuknya seperti kayak pamor Sodolanang, hanya saja untuk di bentuk detailnya ini seperti kayak tali tambang sobat. Nah, jadi bukan cuma garis lurus saja, ini ada semacam kayak motif-motifnya itu seperti kayak motif tali tambang. Nah ini adalah wujud dari pusakanya. Nah ini pun untuk yang pusaka 3 ini pun juga punya pamor Dadung Muntir sobat. Coba kita akan melihat dari yang pusaka yang ini. Nah ini pun juga sekaligus saya review sebagai mungkin di antara sobat ada yang suka nanti dengan beberapa pusaka yang saya tawarkan ini, yang mana pusaka ini adalah 3 pusaka pengiring pengiring dari pusaka yang patrem ini. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya ini. Nah ini kalau untuk di pusaka ini sudah agak lama saya miliki. Nah
untuk dibilah besinya dia itu halus banget sobat. Ini pun juga untuk di pamornya, ini adalah pamor dadung montir. Nah kalau Anda melihat ini bentuknya seperti ini. Nah, ini untuk di dapurnya adalah dapur Tumenggung. Jadi dapur Tumenggung pamornya adalah pamor dadung montir. Bahkan di bagian sini sobat, di bagian gonjonya ini pun juga ada pamor kendit mimangnya. Tetapi kendit mimang di sini dia tidak berbentuk seperti kayak garis lurus kayak sodo lanang, tetapi di sini bentuknya pun juga sama seperti di bilahnya, yaitu dadung montir. Nah ini bahkan di bagian wuwungan gonjonya sobat ini. Nah di wuwungan gonjonya ini juga ada loh ini. Nah ini juga ada pamornya. Pamornya pun juga sama, pamornya dadung montir yang seperti kayak sodo lanang. Ini pusaka ini wangi nih sobat. Pusakanya wangi nih untuk yang pusaka ini. Dan ini rabaannya halus banget ini untuk dikeris yang ini. Ini dapurnya dapur Tumenggung. Pamornya adalah pamor dadung montir. Ini adalah pusaka yang pertama, pusaka pengiring di episode kita kali ini. Kita akan lanjut untuk di pusaka yang kedua. Kalau kita melihat untuk di warangkanya ini pun juga tidak kalah bagus. Karena pusaka yang ini sobat, untuk warangkanya saya ganti warangka baru. Ini adalah kayunya kayu hitam, pendoknya memakai pendok bunton kemalu merah. Dan dia untuk di dedernya ini dia memakai kayu johar sobat. Nah ini kayu johar. Jadi ini perpaduan. Kalau untuk yang ini kalau nggak salah kayunya mungkin kayu kayak kayu kemuning ini sobat. Mungkin loh ya. Karena warnanya kuning. Coba kita akan melihat untuk di pusaka yang kedua bentuknya seperti apa. Nah ini pun juga sama. Ini juga untuk di pamornya sobat adalah pamor dadung montir juga. Nah ini memang apa ya, biar ada temannya untuk di pusakanya yang ini. Nah kalau untuk yang ini dapurnya adalah dapur jalak ruwuh. Nah, dapur jalak ruwuh, pamornya pamor dadung montir dan juga di bagian sini. Nah kalau untuk di bagian ini, di bagian gonjonya ini pamornya adalah pamor kendit mimang dan dia tidak berbentuk seperti kayak dadung montir. Nah, di bagian wuwungan gonjonya pun juga ada pamornya ini sobat. Nah, ini seperti ini. Ini juga untuk di pusakanya. Ini kalau Anda melihat, kalau terkena cahaya dia apa ya, agak menyilaukan. Agak silau. Ini rabaan dari bilahnya ini juga halus ini sobat. Nah ini rabaan dari bilahnya ini halus ini. Dan pusaka ini pun juga masih tergolong utuh. Ini coba Anda amati untuk di bilahnya seperti ini. Nah jadi kileng-kileng kalau bahasa Jawanya itu. Jadi semacam kayak apa yang memantulkan dari cahaya. Nah ini kayak gini nih sobat. Ini layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi nih. Ini adalah dapurnya dapur jalak ruwuh dengan pamor dadung montir dan gonjonya memakai pamor kendit mimang. Nah, ini adalah pusaka pengiring pusaka yang kedua sobat. Monggo mungkin di antara Anda ada yang tertarik dengan pusaka ini, silakan nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Kita lanjut untuk di pusaka yang ketiga. Nah, pusaka yang ketiga ini pun juga sudah saya buatkan warangka baru. Warangka aslinya ini berbentuk seperti kayak apa ya? Kayak warangka Maduraan gitu loh, tapi bukan ukir. Seperti kayak gayaman Madura yang apa ya? Yang sini dia kotak-kotak gini loh sobat. Ada kok warangka aslinya masih ada. Nah, akhirnya karena saya tidak begitu suka gitu, tidak ngeh, akhirnya terus saya ganti. Ini adalah gayaman Jogja kayu telesium nginden. Begitupun juga dengan dadarnya, ini juga dari kayu yang sama. Nah, ini gandar iras ini sobat, jadi ini iras. Jadi tidak ada sambungannya. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya ini. Nah, ini adalah pusakanya, dapurnya adalah dapur sempaner, tapi istimewanya di sini bukan cuma pamornya, bukan cuma dadung montir saja, tapi di bagian baliknya ini ada pamor lawe saukel ini sobat. Jadi ini adalah pamor selewah, bolak-baliknya ini berbeda. Bahkan di bagian gonjonya ini kalau Anda melihat di bagian sini dia pamornya adalah pamor untuk banyu.
Nah, sedangkan di baliknya ini dia pamornya berbeda, seperti kayak pamor ganggeng kanyut. Nah, di sini. Kalau untuk di hubungan gonjonya tidak ada pamornya. Jadi ini baik di bilahnya ataupun juga di gonjonya, ini keduanya sama-sama selewah sobat. Keduanya pamornya berbeda. Nah, kalau yang ini dia pamor di bilahnya dadung muntir, di bagian gonjonya adalah untuk banyu, sedangkan di sisi baliknya dia untuk di bilahnya pamornya lawi saukel, sedangkan di bagian gonjonya ini pamornya seperti kayak ganggeng kanyut. Nah, ini pun juga pusakanya istimewa dan juga sangat layak ini untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Mungkin juga di antara sobat ada yang bertanya, kira-kira untuk dituah dari pamor dadung muntir itu seperti apa Mas Tony? Nah, coba di sini akan saya bukakan di buku pamor sobat. Nah, ini di keterangan buku pamor, mungkin di antara sobat ada yang sudah memiliki buku pamor, silakan dibuka. Jika di antara Anda ada yang belum memiliki, bisa memesannya di galeri saya. Nah, ini adalah bentuk dari pamor dadung muntir. Mirip sodo sakler, tetapi garis di tengah bilah mempunyai motif seperti pilinan tambang atau dadung. Nah, pilinan tambang atau pilinan tali. Tali itu sama dengan tambang atau juga dadung. Tuahnya sama dengan sodo sakler, menyangkut kewibawaan dan juga keteguhan hati. Jadi menyangkut kewibawaan, keberanian dan juga keteguhan hati bagi pemiliknya sobat. Pamor ini banyak terdapat pada keris buatan Madura dan juga tergolong pamor pemilih. Nah, ini pamornya kalau menurut di sini pamor pemilih, yaitu tadi memilih orang yang kuat memaharinya. Kalau saya seperti itu sobat. Coba kita akan melihat lagi untuk di pusakanya. Nah, ini adalah pusaka yang baru saja saya dapatkan. Ini kemarin saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya dari Nganjuk. Kemarin tuh yang betok Pamengkang Jagat, pamornya kalau nggak salah Junjung Derajat, itu saya dapatkan dari beliau. Nah, kemarin yang ini, yang pusaka ini pun juga saya dapatkan dari beliau juga sobat. Nah, sebenarnya dulu ada yang saya incar tombaknya bagus gitu loh. Jadi apa ya, dapurnya aneh, hanya saja sudah termahar, jadi belum rezeki saya. Nah, ini alhamdulillah ini berhasil saya mahari kemarin. Jadi saya mendapatkan pusaka-pusaka, nggak tahu kenapa akhir-akhir ini saya sering sekali mendapatkan pusaka patrem. Mungkin pusaka patrem ini kalau di dalam pengertian saya sendiri atau dalam pandangan saya pribadi, ini lebih dikhususkan pada sisi esoterinya. Jadi lebih dikhususkan pada kekuatan dari tuahnya, diambil dari tuahnya atau dari apa ya, esoterinya, itu seperti itu. Dibuat sebagai pusaka ageman. Pusaka seperti ini pun juga bisa dibawa kemana-mana karena dari bentuknya yang kecil. Nah, jadi bisa masuk ke dalam tas kalau kayak gini. Nah, dibawa kemana-mana bisa. Jadi lebih efisien. Nah, oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Sekali lagi, jika di antara sobat ada yang berminat dengan beberapa pusaka yang saya review di episode kita kali ini, silakan nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Sekali lagi, saya tidak akan bosan-bosan untuk selalu mengajak Anda untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan tosan aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa ojo nganti ilang Jawani. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.